mind in the air like machine gun. I got that good on my arm like a ray gun. Baby, believe that I got this kicking, hustling every time everybody hating. I pray to God to wish you all well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu war rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihi ayatil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ila akhiri ayah, makna wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan ridhonya kita masih bisa merasakan nikmat yang begitu besarnya, yakni nikmat iman dan Islam. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita nikmat kesehatan lahiriah, jasmaniah, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan selalu berikan keselamatan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada itba'i tabi'innya, juga kepada kita selaku umatnya. Semoga selalu mendapatkan syafaatul ijma' dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga para ulama, mengawal para ulama, itu adalah merupakan sebuah warisan yang diamanatkan oleh para nabi, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris daripada para nabi, pewaris estafet dakwah daripada para nabi. Maka selayaknya kita selalu menjaga, kita selalu mengawal, kita selalu melindungi ulama-ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam hadis dijelaskan dalam Nasail Ibad bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sayati zamanu ala ummatin yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihumullahu bisalasatin baliyatin. Awaluha yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim wasaniha yusalitullah sultanan zaliman wasalisuha yakhruju minad dunya bighairi iman. Sesungguhnya Nabi besar Muhammad SAW bersabda, sayati zamanu, akan datang pada suatu zaman, yafiruna minal ulama, di mana pada zaman kami kebanyakan orang-orang menjauhi para ulama, membenci para ulama, tidak suka kepada para ulama, tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat para ulama. Fayabtalihumullahu bisalasatin baliyatin, maka Allah akan menurunkan 3 perkara, 3 balahi, 3 bencana kepada umat itu. Awaluha yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim, Allah akan mencabut keberkahan, Allah akan mencabut keberkahan dari kasabnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu mencari nafkah, berusaha, ikhtiar adalah sebuah syariat yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tahu orang kaya hakikat dari Allah, tapi syariat akibat kerja keras, akibat usahanya sendiri. Kita tahu orang pintar adalah hakikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi syariat dia belajar dan tekun untuk dirinya sendiri. Tapi bagaimana kalau misalkan orang bekerja tapi hanya keringat yang didapat, orang membuka usaha tapi hanya hutang yang dia kantongi? Ini berarti sebuah keberkahan yang Allah cabut dari usahanya, yang Allah cabut dari kasabnya. Dan bagaimana jika ini terjadi kepada zaman kita sekarang, di mana orang bekerja hanya capek, orang membuka usahanya capek, tidak ada hasil? Maka ini kita harus introspeksi diri. Supaya apa? Supaya kita selalu ingat bahwasanya ketika kasab Allah cabut, ketika usaha kita mulai sempit, ketika usaha kita mulai susah, berarti disinilah ada hal yang terjadi kepada diri kita.
Maka jika kita selalu menjaga para ulama, selalu sayang dan cinta kepada para ulama, mudah-mudahan usaha kita, mudah-mudahan kerja keras kita untuk mencari perkara dunia, semoga selalu Allah berkahkan, semoga selalu Allah limpahkan rezeki yang halalan thayyiban mubarakan kepada kita semuanya. Yang kedua, jika kita menjauhi para ulama, tidak cinta kepada ulama, wa yusallitullahu sultanan zaliman, Allah akan mengutus, Allah akan menurunkan seorang pemimpin yang zalim. Bisa kita lihat hari ini, tidak sedikit pemimpin-pemimpin yang harusnya mengayomi rakyat ini malah menyengsarakan rakyat. Yang ketika mau dipilih, jangankan orang sehat, orang gila aja ditanya. Tapi ketika naik di kursi kepemimpinan, jangankan orang gila, orang sehat aja tidak ditanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah peristiwa pemimpin-pemimpin kita hari ini. Kenapa? Apalagi sekarang banyak terjadi ketimpangan, banyak terjadi fitnah di mana-mana. Di mana pemimpin-pemimpin kita seharusnya mengayomi, seharusnya memberi keadilan kepada masyarakat, kepada rakyat. Tapi ini hanya menyengsarakan, dan hukum dijadikan sebagai suatu keniscayaan untuk bisa mendapatkan jabatan, untuk bisa mendapatkan kepuasan daripada penguasa-penguasa kita sekarang. Di mana titik keadilan? Maka Allah turunkan pemimpin seperti itu ketika kita kebanyakan dari masyarakat banyak menjauhi para ulama. Dan yang ketiga, Allah akan mematikan dia, yakhruju minad dunya bighairi iman. Allah akan mematikan dia, mematikan orang-orang itu dalam keadaan bighairi iman, tidak membawa iman. Sedangkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup di dunia hanyalah sementara. Ad-dunya mata'ul gurur. Perkara dunia, kehidupan dunia ini hanya sementara. Akhirat abadan, akhirat adalah selamanya. Maka jika kita meninggal tidak membawa iman dan Islam, apakah yang akan nanti kita berikan dan kita pertanggungjawabkan ketika kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka disitulah neraka yang akan menjadi jaminan, yang akan menjadi tempat untuk berpulang ketika kita mati tidak membawa iman dan Islam. Apalagi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini terjadi suatu peristiwa yang luar biasa naasnya, yang luar biasa ngerinya, yang luar biasa kejinya, di mana para laskar kita, di mana para hamba Allah, di mana para pengawal ulama ditembak mati, diberendel, dibantai oleh orang-orang, oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hal ini telah mencetuskan, telah berada di dalam Al-Quran dan telah dinasabkan di dalam Al-Quran, bahwasannya ada di dalam surat Al-Ma'idah ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala oleh karena itu telah menurunkan suatu hukum. Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil, kepada kaum Bani Israel. Berarti Allah telah menurunkan suatu hukum sebelum Allah menurunkan khatamul anbiya wal mursalin, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana hukum yang telah Allah turunkan sebelum Allah menurunkan kepada umat kanjeng Nabi Muhammad? Annahu qala man qatala nafsan, barang siapa yang membunuh manusia bi ghairi nafsin, bukan karena dia membunuh orang lain, au fasadin fil ard, atau karena dia merusak, membuat kerusakan di muka bumi. Maka jika ada manusia membunuh manusia lain tanpa ada kesalahan, bukan berarti dia merusak di muka bumi, atau bukan berarti dia membunuh satu sama lain. Maka kata Allah, faka'annama qatala nasa jami'a, maka seolah-olah, maka seakan-akan dia telah membunuh an-nasa jami'a, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi barang siapa yang membunuh seseorang tanpa ada kesalahan, maka dia sama dengan membunuh semua orang yang ada di muka bumi ini. Bayangkan hadirin, sekarang penduduk dunia udah berapa ratus, berapa juta, bahkan miliaran. Jika membunuh satu orang tanpa ada kesalahan, tanpa dia melakukan suatu kesalahan apapun, maka sama dengan membunuh semua orang, membunuh semua masyarakat yang ada di dunia.
Inilah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedahsyatan membunuh orang tanpa ada kesalahan itu luar biasa hukumannya, itu luar biasa dosanya. Maka dijelaskan, ditegaskan di dalam surat An-Nisa bahwasannya wa may yaqtul mu'minan, dan barang siapa yang membunuh mukminan, seorang mukmin muta'ammidan, secara sengaja, fajazauhum jahannam khalidan fiha, maka jaminannya adalah neraka jahanam khalidan fiha, di mana dia kekal di dalamnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jika ditanya kepada masyarakat, jika ditanya kepada hadirin sekalian, adakah di sini yang cita-citanya pengen masuk neraka jahanam? Mungkin bukan hanya orang awam, bukan hanya orang berilmu, tapi semua orang pasti menjawab tidak mau. Kenapa? Karena neraka jahanam adalah tempat berpulang yang paling buruk, yang paling dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita membunuh seorang mukmin tanpa ada kesalahan apapun, maka neraka jahanam adalah tempatnya. Dan ingat, janji Allah, ancaman Allah adalah nyata. Bukan seperti janji manusia yang kebanyakan berdusta, bukan seperti ancaman manusia yang kebanyakan memberi keringanan. Tapi janji Allah, ancaman Allah itu adalah nyata dan mutlak akan Allah berikan kepada orang-orang yang tidak mau beriman, yang tidak mau mengikuti kepada ajaran Rasul dan mengikuti kepada beliau. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dijelaskan lagi di dalam akhirnya, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya, wa la'anahu, dan Allah melaknatnya, wa addalahu adaban adiman, dan Allah akan memberikan siksa, akan memberikan sebuah derita, akan memberikan sebuah musibah, yaitu disiksa adiman yang begitu besarnya. Jika kita dipukul di dunia pakai palu, niscaya akan sakit tangan kita, akan sakit badan kita. Apalagi palu ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari palu neraka. Jika kita ditembak di dunia, akan serasa sakit, akan serasa menderita. Tapi jika Allah Subhanahu wa ta'ala tembak kita di akhirat, maka itu akan lebih dahsyat lagi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, adalah agama yang dicintai, adalah agama yang saling mencintai. Maka selayaknya kita selalu mencintai kepada masyarakat, kepada manusia, kepada sesama manusia. Jangan ada pertumpahan darah. Apalagi yang dibunuh adalah orang mukmin, apalagi yang dibunuh adalah orang Islam, apalagi yang dibunuh adalah orang yang cinta kepada Nabi, apalagi yang dibunuh adalah orang yang cinta kepada nasab Nabi, apalagi yang dibunuh adalah orang yang memperjuangkan estafet dakwah Nabi. Maka ini balasannya luar biasa, adalah neraka jahanam yang telah menunggu, yang telah memanggil kepada orang-orang yang telah melakukan hal-hal tersebut. Maka mudah-mudahan kejadian hari ini akan memberikan hikmah kepada kita semua. Dan kita doakan mudah-mudahan syuhada-syuhada, 6 orang yang meninggal dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang tulus untuk menjaga para ulama, untuk mengawal para ulama, untuk bisa memastikan keselamatan para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tempat yang mulia, tempat yang sangat nyaman, peristirahatan yang luar biasa, sehingga sana yang sangat indah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan hikmah yang kita dapat dari peristiwa hari ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah, membukakan pintu tabir kebenaran, sehingga kebenaran mutlak, kebenaran nyata bisa diraih oleh kita semuanya. Ingat, kebenaran bukanlah pembenaran. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu disehatkan, dan agama Islam mudah-mudahan selalu diberkahkan dan selalu dilindungi. Dan kita doakan semoga para ulama kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pemimpin-pemimpin yang hari ini di negara kita doakan juga mudah-mudahan selalu menjadi pemimpin yang amanah, selalu menjadi pemimpin yang jujur, selalu menjadi pemimpin yang selalu cinta mengayomi kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya. Karena apalah daya seorang pemimpin jika tidak ada rakyatnya, maka apalah daya seorang rakyat jika tidak ada pemimpinnya. Karena seorang pemimpin adalah sesuatu yang menjadi tolak ukur seorang rakyat untuk meminta perlindungan, untuk berlindung. Maka jika pemimpinnya zalim, maka rakyat akan berlindung kepada siapa lagi?
Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan peristiwa hari ini mudah-mudahan cepat terselesaikan, dan mudah-mudahan ada sebuah jalan yang bisa diambil, dan ini bisa menjadi kemaslahatan buat kita semua. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Saya mohon maaf jika ada perkataan, jika ada kesalahan dari segi bahasa, dari segi tatar, dari segi perkataan, maka mudah-mudahan kesalahan-kesalahan ini adalah mutlak dari kesalahan saya. Dan jika ada pembenaran, jika ada kebenaran, dan jika ada perkataan saya yang insya Allah memberikan sebuah ilmu kepada teman-teman semuanya, kepada hadirin semuanya, mudah-mudahan ini adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita jangan dulu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatim, dalam keadaan membawa iman dan Islam. Sekian dari saya. Terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.